Mulai Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al-khabithatu wal khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim, yang artinya perempuan-perempuan keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Surat An-Nur ayat 26. Hari ini Allah, bersyukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam, tak lupa kita haturkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin Allah, sebagai seorang muslim tentu kita sangat ingin masuk surga, ya. Kita sangat pengen masuk surga. Namun ya, untuk masuk surga tentunya kita harus mati dulu, ya, benar nggak? Kan, ya, harus mati dulu kan. Nah, ketika kita masuk surga, gitu kan, sayangnya, gitu kan, itu lama banget, gitu kan. Proses untuk masuk surga itu lama banget, gitu kan, ya. Untuk kita bisa misalnya merasakan kenikmatan surga, ya, makanan surga, minuman surga, sungai-sungainya, bahkan bisa menikahi bidadarinya, itu lama banget prosesnya. Dari mulai mati dulu, kemudian yaumil ba'ats, ya, yaumil ba'ats itu hari kebangkitan itu 50.000 tahun waktu akhirat, ya. Belum lagi hisab. Hisab itu dari mulai Nabi Adam sampai dengan orang terakhir yang mati nanti di hari akhir, ya. Belum lagi hisab, belum lagi sirat, itu lama. Belum lagi nanti ngantri masuk surga, gitu kan, lama banget, gitu kan, lama banget masuk surga. Nah, untungnya hadirin, ya, untungnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pemurah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha penyayang, ya, maha pengasih buat kita, ya. Dia menurunkan secuil surga untuk kita di dunia, ya. Dia memberikan kita, ya, sedikit surga di dunia, ya, yang bisa kita rasakan saat ini, ya, langsung saat ini, ya. Dia bukan di Bali, ya, bukan di Swiss, ya, bukan di Amerika atau di mana-mana, Pak. Dia sangat dekat dengan kita. Yaitu apa? Dia ada di rumah kita. Dia adalah keluarga kita, ya, baiti jannati. Nah, baiti jannati itu, ya, rumahku surgaku itu, salah satu komponen terpentingnya adalah anak dan istri yang solehah. Dan itu bisa kita dapatkan di puasa ini. Itu bisa kita peroleh di bulan Ramadan ini. Pertemuan kemarin saya sudah jelaskan bagaimana puasa ini menjadikan anak kita soleh dan solehah. Nah, pada kesempatan kali ini hadirin, saya akan jelaskan mengenai bagaimana menjadikan istri kita menjadi istri yang solehah, istri yang sukses. Ya, sukses ini adalah sesuai dengan peran mereka, ya, peran seorang istri. Ya, pertama sebagai istri dari kita, yang kedua peran mereka sebagai ibu dari anak-anak kita. Nah, itu yang menurut dengan
menjadi istri yang sukses. Nah, harus Allah, ada pepatah ya, ada makalah yang ngomong begini, di balik lelaki sukses pasti ada perempuan yang berperan di baliknya, kan gitu. Di balik lelaki hebat pasti ada perempuan yang berjasa di baliknya. Itu sebuah fakta. Itu sebuah kenyataan yang nggak bisa dibantah. Ya, benar ya? Benar itu, nggak bisa dibantah. Namun sebaliknya hadirin, ya, kita banyak menemukan fakta bahwa ya, di balik kehancuran seorang lelaki ada perempuan yang punya peran di baliknya. Ya. Di balik kemerosotan, ya, di balik kehancuran seorang laki-laki, juga banyak perempuan yang ikut andil di dalamnya. Ya, ya, itu juga fakta, Pak. Ya, fakta yang tidak bisa dibantahkan. Ya, contohnya ya, ketika Nabi Adam ya dimarahin sama Allah gara-gara makan buah kuldi, itu kan gara-gara digosok sama Siti Hawa gitu kan. Nah, lalu ada lagi, misalnya di Al-Quran itu ayat Al-A'raf ayat 177 ya, sampai 175 sampai 177 gitu kan. Ya, tentang kisah Bal'am ya. Bal'am bin Baura kan. Jadi Bal'am bin Baura itu adalah salah satu pengikut Nabi Musa ya. Yang paling top lah, ya, keren lah ya kan. Bahkan derajatnya itu kata para ulama itu sudah hampir mendekati para nabi. Nah, saat hadirin Bal'am itu disuruh untuk menaklukkan sebuah kota, ya, sebuah negara kota, ya. Nah, untuk melakukan itu, ya, Nabi Musa tidak menyuruh 1000 tentara, ribuan artileri, ribuan kuda, kavaleri nggak perlu, ya. Cukup ngutus satu orang Bal'am bin Baura untuk menaklukkan kota tersebut, untuk menaklukkan negara tersebut. Karena apa? Karena Nabi Musa percaya bahwa Bal'am punya kekuatan lebih dari ribuan tentara, kekuatan lebih dari ribuan artileri, bahkan kavaleri, gitu kan? Nah, akhirnya diutuslah Bal'am untuk menaklukkan kota tersebut, negara tersebut. Nah, terusnya hadirin, kepala negara tersebut itu pinter, dia punya intelijen gitu kan, intelijen. Nah, dikirim siapa nih yang lakukan kita? Oh, Bal'am, kan? Bal'am diutus ke rapat mereka, kan? Ini ada Bal'am pengen naklukin kita nih, gitu kan? Ngomong pada penasihatnya, menteri-menterinya. Ini kalau dilawan sama tentara kita pasti kalah, karena Bal'am dahsyat kekuatannya. Ada nggak cara yang lebih hebat, cara yang lebih jitu, ya, untuk ngalahin dia? Akhirnya rebuk, ya ketemu cara hebat buat ngalahin Bal'am. Nah, tibalah saat Bal'am di kota tersebut. Bal'am kaget gitu kan, kaget. Lah, biasanya kalau saya nyerang sebuah kota, yang nyambut tentara, gitu kan? Yang nyambut pasukan, ya, artileri, kavaleri, tombak, pedang. Nah, ini kok bingung gitu kan? Kok nggak ada yang nyambut gitu kan? Kok nggak ada yang menghadang gitu kan? Bingung Bal'am. Ketika dia masuk ke gerbang tersebut, pas dibuka, kagetlah Bal'am. Nggak taunya apa? Dia sangat disambut oleh penduduk kota tersebut dengan sangat sukacita. Pesta pora, dibaurin bunga, dikasih minyak wangi, pokoknya disambut dengan sukacita gitu kan. Kaget Bal'am. Lah kok ini biasanya saya nyerang kota, biasanya dipukul, ya, dibunuh, lah kok ini disambut gitu kan. Saya biasanya disambit, ini kok disambut gitu kan. Bingung Bal'am. Akhirnya Bal'am disambut sama rajanya, ya, kemudian diajak ke istananya. Nah, ketika di istana, ya, kata Bal'am, Raja, saya ke sini sesungguhnya ingin ngajak kamu masuk Islam. Bersedia nggak? Kata rajanya, "Tar dulu Bal'am, tenang dulu. Udah, santai dulu gitu kan. Santai dulu gitu kan. Nih, kita makan-makan dulu, kita pesta pora dulu." Sambutlah Bal'am sama pelayan cantik. Ya. Habis makan, kan? Kaget Bal'am, biasanya dia seorang laki-laki yang nggak pernah makan gitu kan, jarang makan ya karena dia miskin, terus sering puasa dan mukanya itu juga nggak begitu cakep gitu kan, disambut sama
perempuan-perempuan cantik dengan makanan lezat, kaget dia, gitu kan. Nah di akhir berjamuan tadi datanglah perempuan sangat cantik, ya, anak dari raja tersebut, gitu kan. Jatuh cintalah Bal'am dengan perempuan tersebut, gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dia nikah dengan perempuan tersebut. Nikahlah setelah beberapa bulan gitu kan. Nah, Nabi Musa yang di suatu tempat ini bingung. Lah kok ini Bal'am nggak punya ini, nggak laporan nih hasil dari penyerangannya nih, penaklukannya kok nggak ada laporan nih gitu kan? Ya, kok diem-diem aja nih gitu kan? Akhirnya apa? Nabi Musa ngirim intel ke tersebut. Dan hasilnya gitu kan ternyata Bal'am sekarang hidup mewah, hidup senang, nikah dengan putri raja tersebut. Geram Nabi Musa, marah Nabi Musa. Kemudian apa? Akhirnya Nabi Musa seorang diri datang untuk menaklukkan kota itu tersebut, ya. Kota tersebut seorang diri. Bingunglah raja tersebut, gitu kan? Bingung, gitu kan? Nabi Musa nggak mungkin disogok, Nabi Musa nggak mungkin, ya, dirayu begitu kan? Bingung lah, gitu ya apa? Udah gini aja kata menterinya. Kita utus Balaam aja. Kita utus Balaam aja buat ngelawan Nabi Musa. Ya, awalnya Balaam nggak mau gitu kan. Karena apa? Pasti kalah sama Nabi Musa kan. Pasti kalah gitu kan. Kalah makom gitu kan. Akhirnya apa? Dirayu sama istrinya. Ya, dirayu sama istrinya. Balaam mau. Dan benar, ya. Ketika Nabi Musa itu sudah sampai ke gerbangnya, ya, yang lawan adalah Balaam, ya. Kalau tentara kan kalau perang kan pakai pedang Pak, pakai peluru. Kalau Nabi orang soleh perang pakai doa gitu kan. Ya jelas ya Balaam kalah lah sama Musa. Akhirnya apa? Balaam tidak hanya menjulur keluar ya akibat kalah ya, akibat keburukannya dan dia akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu gara-gara nikah ya sama perempuan raja tersebut. Nah, sungguhnya ya kisah mengenai perempuan ya, laki-laki yang dihancurkan oleh perempuan ya, sepanjang masa ini Pak, sepanjang kita hidup sudah banyak contohnya ya, banyak contohnya. Ya, banyaklah kita lihat belakangan ini kan, para koruptor itu kebanyakan rata-rata emang istrinya yang punya peran di dalamnya. Nah, namun hadirin ya kisah laki-laki yang dihancurkan oleh perempuan ya kelihatan banyak ya, tapi itu sesungguhnya sangat sedikit dibanding ya laki-laki yang hebat karena perempuan, laki-laki yang mulia karena perempuan, laki-laki yang sukses karena perempuan ya. Dalam hal ini hadirin, saya tidak bisa menemukan contoh yang paling tepat, contoh yang paling hebat kecuali ada dalam diri Siti Khadijah binti Khuwailid yang menemani laki-laki paling hebat yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di suatu saat Nabi itu suka bikin bubur, ya, suka bikin bubur ketika nikah dengan Aisyah ketika Khadijah sudah wafat gitu kan. Nabi itu suka bikin bubur dengan tangannya sendiri, ya. Dan bubur itu buat sedekah atas nama Khadijah. Ya. Aisyah marah Pak, Aisyah marah, cemburu. Ya. Buat apa sih? Engkau ya Rasul, engkau ya Nabi masih mikirin perempuan tua tersebut? Nah, Nabi marah Pak, marah banget, kan? Marah banget. Ya Aisyah, kamu tahu nggak? Ya, di saat orang-orang kafir kepadaku, dia yang beriman kepadaku. Ya, di saat orang-orang pada memboikot hartanya kepadaku, nggak mau ngasih aku biaya, dia yang aku kasih biaya. Jadi itu kenyataan emang. Siti Khadijah itu miskin gara-gara emang dakwah. Ya, tadinya orang kaya raya, kemudian beliau jatuh miskin gara-gara dakwah. Ya. Saat orang-orang itu melawanku, dia membelaku dan sebagainya, gitu kan. Maka engkau tidak pantas mencela Khadijah. Dan saat itu Pak, ya Aisyah ngomong setelah itu aku tidak akan pernah lagi mencela Khadijah. Memang gitu kenyataannya Pak. Kenyataannya kan pada saat Nabi Muhammad itu menerima wahyu gitu kan di Gua Hira gitu kan. Ya
nubuatan dipeluk sama Jibril kan, Jibril. Saat itu kan nubuatan nggak tahu itu Jibril, gitu kan. Dikira itu kan apa setan, apa makhluk atau apa gitu kan. Ya ketakutan Nabi lah gitu kan. Ikro dipeluk dengan sangat erat gitu kan. Kemudian apa? Dia ketika situ pulang ke rumah dengan keadaan menggigil kan, ya. Al-Mulzamil gitu kan, Al-Mulzamil 18 itu kan. Nah, ketika itu kemudian dihibur sama Khadijah kan, ya suamiku, sungguh itu engkau orang baik, engkau suka ngasih sedekah, engkau masih ngasih suka ngasih bantu orang miskin, anak yatim, maka nggak mungkin Allah mencerai kamu, nggak mungkin Allah membuat kamu menderita gitu kan. Maka apa? Diselimutin, dihibur gitu kan, luar biasa gitu kan. Dan kemudian dia Khadijah pergi ke rumah sepupunya Waraqah bin Naufal, mengajak ke rumahnya, ngomong cerita mengenai apa yang terjadi dengan Nabi. Teman Waraqah ngomong, sesungguhnya ya apa yang engkau temukan itu ya makhluk yang menemui kamu itu loh adalah makhluk yang sama yang menemui Musa alaihissalam, makhluk yang sama yang menemui Isa alaihissalam, dan kamu adalah Rasul terakhir yang akan diutus ke dunia, dan jalanmu itu berat, engkau akan dimusuhi oleh orang-orang di sekelilingmu, engkau akan dimusuhi oleh orang-orang sekotamu. Dan seandainya saat itu tiba, kata Waraqah, aku sendiri akan membelamu. Ya, kemudian Waraqah ternyata beberapa hari setelah itu meninggal. Dan benar, ya, dia pesan nama Khadijah, tolong bantu suamimu, sekuat tenagamu, semampumu buat membantu suamimu. Ternyata benar, ya, dialah wanita yang pertama kali memeluk Islam. Ya, orang pertama kali Muslimnya dia. Kan? Perjuangannya luar biasa sampai ketika beliau wafat, ya, Nabi itu nggak kepikiran untuk nikah lagi. Karena apa? Karena saking besar jasanya buat Khadijah. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua hadirin, ya, ada lagi, ya, sebuah kisah tentang perempuan PSK, ya, perempuan pelacur yang punya anak, Pak, menjadi ibu 7 nabi, ya. Jadi ceritanya begini. Sesaat di sebuah kota itu, zamannya Bani Israel itu, zamannya Nabi Musa itu, ya, wafat itu, ada seorang perempuan cantik, ya, dan dia bekerja sebagai seorang pelacur. Sangat cantik, sampai ada seorang pemuda dari kampung itu naksir berat, pengen pakai jasanya. Datanglah dia ke wanita tersebut, nanya, berapa tarifnya kamu biar bisa pakai jasa kamu? Sekian lah, taruh misalnya 50 juta lah gitu loh. Oke, kata perempuan tadi. Saya akan kerja sekuatnya, seberat-beratnya agar bisa menggunakan jasa kamu. Bener, laki-laki kemudian kerja dan akhirnya bisa ngumpulin duit buat pakai jasa perempuan tersebut. Nah, di hari yang ditentukan akhirnya laki tersebut, ya, masuk kamar dengan perempuan tersebut. Nah, ketika mau melakukannya, Pak, kemudian ternyata laki-laki itu sadar, ya, sadar dan dia taubat. Astagfirullahaladzim, kaget sekencang-kencangnya, kemudian langsung uangnya itu dikasih ke perempuan itu. Nih, ya, aku nggak jadi pakai jasa kamu karena aku takut sama Allah. Nih uangnya buat kamu. Kemudian laki itu pulang ke kampungnya dan perempuan itu ternyata Pak kaget, ya, terkesan dengan laki tersebut. Dan sejak itu ternyata perempuan tersebut nutup warung, ya. Nutup warungnya, nggak buka lagi. Karena apa? Dia tobat. Nah, akhirnya apa? Di pertobatan itu akhirnya apa? Dia nyari laki-laki yang tadi. Buat apa? Buat dijadiin suami. Akhirnya apa? Dia nyari ke kampung laki tersebut. Ya. Ternyata apa? Ternyata laki tersebut sudah meninggal. Kemudian dia kecewa tuh. Waduh, gimana? Kemudian dia mikir, dia punya saudara nggak ya? Gitu kan? Akhirnya nanya ke tangganya, dia punya saudara nggak? Ada saudaranya, laki miskin yang kerjanya tukang batu, ya, yang tinggal di sebuah tempat terpencil. Nah, saudaranya tuh, adiknya kalau nggak salah. Nah, akhirnya perempuan tersebut, ya,
datang ke adat tersebut, kan? Sangat cantik ya, sangat cantik, masih sangat glamor gitu kan, datang. Minta apa? Minta dinikahin, minta dikawin sama anak kebetulan masih bujangan, ya, ada yang tersebut. Ada yang bilang, wah saya nggak mungkin nikahin kamu, kan? Saya tuh kerjanya begitu, tukang batu, ya. Kamu cantik, glamor, kaya lah, artis lah, taruh gitu kan? Nggak mungkin. Udah nggak apa-apa. Saya akan ngikutin gaya hidup kamu, gitu kan? Saya akan taruh semua kemewahan saya, semua glamoran saya akan ngikutin kamu. Saya akan jadi istri kamu dengan sesungguh-sungguhnya sebagai seorang istri. Ya, benar Pak. Ternyata kemudian semua perhiasannya, semua bekal-bekalnya yang dari hasil kerja tadi akhirnya dibuat hidup dan dia menjadi orang miskin dan menikah dengan laki-laki tersebut. Dan ternyata hadirin taubatnya diterima dan dari rahimnya dilahirkan 7 orang. Nah, betapa Allah memuliakan dia dengan 7 orang nabi. Maka saya tidak bisa membayangkan Pak, ya, nanti di akhirat nanti, ya, bagaimana kemuliaan wanita tersebut, gitu kan? Yang tadinya hina dina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian balik 180 derajat, ya, menjadi orang sangat mulia yang melahirkan 7 orang nabi. Itu apa? Gara-gara takwa, gara-gara takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukannya itu yang diajarkan puasa? Bukankah itu yang menjadi tujuan kita berpuasa, ya? Berpuasa, ya, agar kita takut sama Allah, gitu kan? Nah, jadi apa hadirin kesimpulannya hadirin? Apa kesimpulannya? Ternyata hadirin, ya, kalau kita ingin membuat istri kita sukses hadirin, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ya, menjadikan istri kita jadi orang yang baik dan bertakwa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua hadirin, ya, maka, ya, yang harus kita lakukan, ya, hal kedua agar menjadikan istri kita baik adalah, ya, sebagaimana tadi ayat tadi yang saya bacakan tadi surat An-Nur ayat 26, gitu kan. Laki yang buruk, ya, yang maksiat buat perempuan maksiat yang buruk. Perempuan yang buruk buat laki yang buruk, ya. Laki-laki yang baik buat perempuan-perempuan yang baik. Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Maka kalau kita ingin punya istri baik, maka ya mau nggak mau kita pun jadi orang baik. Kita pun jadi orang yang berbuat kebajikan. Kita pun jadi orang yang bertakwa. Maka kitalah dulu yang mulai jadi baik. Kitalah dulu yang menjadi takwa. Kita dululah yang menjadi orang beriman. Nanti kita akan menularkan itu kepada keluarga kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadikan istri kita, anak kita menjadi orang baik. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ya. Jadi kan satu paket tuh Pak, 5 ayat tuh. 183, 184, 185, 186. Satu paket tuh tentang puasa tuh, ya. Ya ajalina amanu kutiba alaikumusiyam, akhirnya apa? Di akhirnya. Ya, satu ayatnya itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wati da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat, ya. Maka berdoalah kepadaku, ya, pasti akan aku kabulkan. Nah, itu paket tuh, ya, paket, ya. Maka puasa punya paket, ya, doa yang makbul, doa yang ijabah, ya. Maka itu, ya, kita doakan, ya, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka insya Allah surga ada di rumah kita. Maka kita akan bisa merasakan surga di dunia sebelum kita bisa merasakan surga di akhirat. Ya, demikianlah hadirin yang bisa saya sampaikan kali ini. Bukan manfaat untuk dan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita min man tasya bi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawaqat ala da'watik wa tahlil al-nusri syari'atik wa tikillahumma rabitataha wa adimutaha wahdiha subulaha wa mulha binurika alladzi la yahu wa surah sudur fil imani bik wa jabil tawakkuli alaika wa ahibi ma'rifatik wa amis ala syarti bisabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu alaihi wasallam wa minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.